Pak, kabar G10 gimana Pak? Kabar G10 dari Cina, G10. Oh, sebentar lagi terbang di Jakarta. Asik. Bayangin kalau tiba-tiba Indonesia benar-benar mendatangkan Su-35 dari Rusia, lalu diam-diam juga memasukkan J-10 Cina, dan di saat yang sama MiG-29 ikut muncul untuk memperkuat latihan tempur TNI AU. Kedengarannya seperti film perang, tapi belakangan ini, bocoran seperti itu justru makin sering muncul di dunia pertahanan Indonesia. Mulai dari analis militer maupun media luar negeri, sampai lembaga seperti KRIS. Semuanya mulai membahas kemungkinan datangnya jet tempur baru untuk TNI AU. Dan yang bikin situasi makin menarik, semua rumor ini muncul di saat Indonesia sedang berada dalam fase modernisasi udara terbesar sepanjang sejarah. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia benar-benar sedang menyiapkan jet tempur interim sambil menunggu Rafale KF-21 atau ini cuma rumor yang dibesar-besarkan? Kalau kita lihat kondisi TNI AU saat ini, sebenarnya Indonesia memang sedang berada di masa transisi besar-besaran. Karena beberapa jet tempur mulai memasuki usia tua. F-5 Tiger sudah pensiun, sebagian armada F-16 juga mulai menua. Sementara wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Artinya, kebutuhan patroli udara Indonesia itu bukan main besar. Masalahnya, jet tempur masa depan Indonesia belum datang penuh. Rafale memang mulai masuk tahun 2026, tapi pengirimannya bertahap. KF-21 masih dalam tahap pengembangan, dan KAN Turki juga masih membutuhkan waktu menuju operasional penuh. Nah, disinilah muncul istilah yang sekarang sering dibahas, jet tempur interim. Artinya, jet tempur sementara. Tujuannya untuk mengisi kekosongan kekuatan udara sambil menunggu program besar tadi benar-benar siap. Dan karena itulah, nama seperti Su-35, J-10, sampai MiG-29 tiba-tiba muncul kembali. Karena Indonesia butuh sesuatu yang cepat datang, siap operasional, dan bisa langsung memperkuat skuadron aktif TNI AU. Tapi pertanyaannya, jet mana yang paling realistis? Kita mulai dari nama paling legendaris, Sukhoi Su-35 Flanker E. Kalau kalian masih ingat, Indonesia sebenarnya sudah pernah menandatangani kontrak Su-35 pada tahun 2018. Jumlahnya waktu itu 11 unit, dan uniknya, skema pembayarannya menggunakan barter komoditas Indonesia. Tapi kemudian semuanya berubah, karena muncul CAATSA dari Amerika Serikat. Undang-undang ini memberikan sanksi bagi negara yang membeli alutsista strategis dari Rusia. Dan sejak saat itu, program Su-35 Indonesia seperti hilang begitu saja. Banyak orang mengira proyek ini sudah mati. Tapi sekarang, nama Su-35 tiba-tiba muncul lagi. Beberapa analis pertahanan mulai membahas kemungkinan Indonesia kembali membuka jalur akuisisi Su-35 dengan skema baru. Lalu muncul juga bocoran dari lembaga KRIS yang menyebut bahwa Su-35 bahkan bisa tiba lebih cepat dari perkiraan. Yang bikin heboh, program ini disebut menggunakan pembiayaan khusus negara langsung dari APBN. Kalau rumor ini benar, maka Indonesia bisa kembali punya salah satu jet tempur paling berbahaya di Asia Tenggara. Karena jangan lupa Su-35 adalah jet tempur generasi 4++ dengan kemampuan manuver ekstrim radar besar dan daya angkut senjata yang sangat brutal. Tapi pertanyaan berikutnya lebih menarik, kalau Su-35 benar datang, akan ditempatkan di mana? Nah, disinilah mulai muncul teori yang bikin banyak pengamat penasaran. Banyak yang menghubungkan Su-35 dengan Skadron Udara 18 di Makassar. Kenapa? Karena Sulawesi selama ini dikenal sebagai rumah Sukhoi Indonesia. Di sana sudah ada fasilitas Sukhoi, teknisi, simulator, spare part, sampai infrastruktur pendukung flanker. Artinya, kalau Indonesia benar-benar mendatangkan Su-35, maka TNI AU tidak perlu membangun semuanya dari nol lagi. Secara logika, Makassar memang jadi lokasi paling masuk akal. Dan kalau ini benar terjadi, Indonesia bakal kembali punya taring udara berat yang sangat serius di kawasan timur. Tapi tunggu dulu, karena ada satu jet lain yang justru sekarang lebih sering dibicarakan, dan namanya datang dari Cina.
Belakangan ini, nama J-10 Cina benar-benar viral di dunia militer. Awalnya rumor ini mulai muncul saat Indonesia dikabarkan tertarik melihat kemampuan J-10. Lalu situasi makin panas setelah konflik India dan Pakistan memanas. Karena dalam berbagai analisis pertahanan, J-10 disebut menunjukkan performa yang sangat mengejutkan. Bahkan sempat dikaitkan dengan keberhasilannya menghadapi Rafale India. Walaupun detail konfliknya masih diperdebatkan, tapi satu hal pasti, nama J-10 langsung naik drastis di dunia militer. Dan yang bikin rumor makin liar, beberapa analis mulai membahas kemungkinan Indonesia mengambil J-10 sebagai solusi interim tercepat. Kenapa? Karena menurut bocoran yang beredar, varian yang kemungkinan diambil adalah J-10B, bukan J-10C. Alasannya sederhana, Indonesia butuh pesawat yang cepat tersedia. Dan J-10B disebut bisa langsung diambil dari stok Angkatan Udara Cina. Jumlahnya diperkirakan sekitar 12-14 unit. Tujuannya jelas, menutup kekosongan kekuatan udara sambil menunggu Rafale dan KF-21 datang penuh. Tapi yang bikin situasi makin menarik, ada satu lokasi yang sekarang terus dikaitkan dengan J-10, Kendari. KSAU sebelumnya pernah menyebut akan ada jet tempur baru yang ditempatkan di Kendari. Lalu muncul foto rapat internal yang memperlihatkan visual J-10 dengan latar Lanut Haluoleo. Dan sejak saat itu, banyak pengamat mulai menghubungkan J-10 dengan Kendari. Kalau benar, maka Indonesia bakal punya titik kekuatan udara baru di kawasan timur. Dan jangan salah, J-10 bukan pesawat biasa. Pesawat ini punya radar AESA, rudal PL-15 jarak jauh, kemampuan multi-role, dan performa yang sangat modern. Artinya, kalau Indonesia benar-benar mengambil J-10, maka keseimbangan kekuatan udara di Asia Tenggara bisa ikut berubah. Tapi ternyata, masih ada satu nama lagi yang diam-diam mulai muncul, MiG-29. Belakangan muncul kabar bahwa sebuah perusahaan bernama System Solution berencana membentuk skuadron agresor. Apa itu skuadron agresor? Sederhananya, ini adalah skuadron latihan tempur. Jadi pilot-pilot TNI AU akan berlatih menghadapi simulasi pesawat lawan menggunakan jet tertentu. Dan menurut bocoran yang beredar, MiG-29 disebut jadi kandidat utama. Kenapa penting? Karena latihan udara modern tidak cukup hanya terbang biasa. Pilot harus menghadapi simulasi ancaman nyata. Dan MiG-29 terkenal punya karakter tempur agresif dan manuver ekstrim yang cocok untuk peran tersebut. Bahkan muncul rumor bahwa MiG-29 juga bisa tiba dalam waktu dekat. Kalau semua ini benar terjadi, maka peningkatan kekuatan udara Indonesia bakal terjadi sangat cepat. Sekarang pertanyaannya, apakah semua ini benar-benar akan terjadi? Sampai hari ini memang belum ada pengumuman resmi penuh dari pemerintah. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia memang sedang berada dalam fase modernisasi terbesar sepanjang sejarah TNI AU. Dan kebutuhan jet tempur interim memang nyata adanya. Karena sambil menunggu Rafale, KF-21 dan KAN Indonesia tetap harus menjaga langit Nusantara setiap hari. Dan kalau Su-35, J-10 atau bahkan MiG-29 benar-benar datang, maka tahun 2026 bisa jadi salah satu tahun paling sibuk dalam sejarah modernisasi TNI AU. Pertanyaannya sekarang, kalau kalian jadi pemerintah Indonesia, kalian bakal pilih yang mana? Su-35 Rusia, J-10 Cina, atau MiG-29 untuk memperkuat latihan tempur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena bisa jadi keputusan berikutnya justru sedang dipersiapkan diam-diam sekarang juga.